Sampai sini oke? Nah, naik ke level 3, tadi tuh, bukan hanya tahu, tapi paham. Ngerti? Ibu bapak maaf ya, sering dengar kata tadarus nggak? Sering? Saya mau nanya maaf ya. Ibu bapak kalau dengar kata tadarus, apa sih yang ada di benak pikiran ibu bapak? Baca cepat-cepat, hatam gitu ya kira-kira. Tadarus itu artinya mempelajari, bukan baca. Maka di Quran, di surat 3 ayat 79, wa bima kuntum tadrusun, agar kamu mempelajari. Jadi tadrusun itu bukan alif lam mim zalika kita belajar sodaqah, bukan. Tapi naik satu level dari baca, yaitu mempelajari. Saya mau nanya, ibu bapak maaf ya, membaca diperintahkan nggak? Sip. Ada di Quran nggak disuruh baca? Mempelajari diperintahkan nggak? Di Quran ada nggak disuruh pelajari? Ada dong yang tadi, wa bima kuntum tadrusun, agar kamu mempelajari. Jadi baca dan pelajari yang disuruh sama Allah yang mana? Tapi sekarang yang paling sering yang mana? Nah, gitu masalahnya. Nggak ngerasa kalau kita disuruh belajar. Ibu bapak maaf ya, maaf banget. Sholat wajib nggak? Jelas, udah, no question. Tapi saya mau nanya, belajar wajib juga nggak? Iya dong. Jadi gimana ceritanya? Kesadaran kita sama sholat dan kesadaran kita sama belajar, dua-duanya disadari untuk saya bisa melakukan. Orang hari ini ketinggalan sholat, sakit hati, nggak enak, dan seterusnya. Tapi kalau nggak belajar sehari, biasa aja. Padahal belajar juga bagian dari kewajiban nggak kira-kira? Dan perlu ibu bapak ketahui, wajib itu artinya bukan harus. Perlu. Jadi kalau dikatakan wajib sholat, berarti apa? Perlu sholat. Betul nggak? Kalau saya perlu, saya melakukannya akan dengan senang hati nggak? Duh, nggak enak tenggorokan, saya perlu minum. Betul nggak? Bukan harus minum, bukan. Perlu. Sesaat ibu dan bapak merubah kata wajib dari harus ke perlu, ibu bapak akan lebih berdamai sama sholatnya. Ibu bapak akan lebih berdamai dengan semua ibadah. Kenapa? Kebanyakan orang hari ini ngerjain ibadah karena terpaksa. Tapi kan itu, Abu ada berbeda itu kan karena kita disuruh kan. Tuh. Kalau kita nggak disuruh tuh wajib. Betul. Betul. Itu kan untuk di level TK. Kan ibu bapak udah nggak di level TK sekarang. Masa disuruh terus? S3. Sip. Betul. Jadi disuruh penting nggak? Penting. Tapi jangan terus merasa disuruh. Gitu loh. Wajib itu perlu. Anak TK. Ya. Kalau kata kita memakai kata wajib, sementara wajib itu ada sunnah, ada wajib itu kalau dilanggar berdosa. Iya. Dalam arti kata kita tidak belajar, kita juga jadi berdosa. Iya. Iya, kan dosa itu penyesalan artinya. Kalau kita nggak banyak belajar, akan banyak penyesalan nggak kira-kira? Pasti. Esensinya dari situ. Cuman maaf ya, mungkin hari ini nggak sholat ngerasa berdosa. Karena kebiasaan diulang-ulang, betul nggak? Tapi nggak belajar nggak ngerasa dosa tuh. Nggak sedekah nggak ngerasa dosa tuh. Nggak memaafkan nggak ngerasa dosa tuh. Padahal pelit berdosa nggak? Loh, gimana nggak berdosa orang pelit sifatnya setan? Betul nggak? Tapi orang sekarang pelit, dia ngerasa, I am okay. Yang penting sholat. Betul nggak? Padahal sholat itu jembatan menuju takwa. Salah satu sifat takwa adalah enggak pelit. Berarti kalau ada orang sholat tapi pelit, berarti dia belum masuk ke level nomor 4 yang namanya sadar. Nah, jadi masih mabuk. Yang kedua tahu. Asik ya? Nah, ini asik bu, Pak. Gitu ya, kita asik nih. Supaya kita benar-benar berdialektika gitu. Kita sepakatnya nggak usah buru-buru ngeberesin materi gitu ya ibu bapak ya. Tapi at least catch it something gitu. Oh ternyata. Jadi ibu bapak pulang dari sini banyak O aja udah. Dah. Karena kalau ibu bapak udah O, selesai. Karena vokal yang terbaik dalam hidup itu cuma vokal yang terakhir. A, I, U, E. Jadi kalau ibu bapak masih banyak nggak oke. I, nggak oke. Nggak oke. Ngebully, nggak oke. Tapi kalau ibu bapak udah, itu baru oke. Sip ya? Jadi kita akan mendapatkan
Kalau O, udah pasti there is something new inside. Udah pasti. Ada sesuatu yang tumbuh di dalam ibu dan bapak. Kenapa? O, simbol ketika kita mendapatkan enlightenment. Pencerahan. Dalam bahasa Quran, enlightenment disebut Lailatul Qadar. Jadi ciri-ciri orang dapat Lailatul Qadar kalau dia udah, nah Lailatul Qadar nih orang. Nah Lailatul Qadar nih orang, gitu. Pencerahan nih. Maka Lailatul Qadar disebut malam 1000 bulan. 1 bulan aja terang banget, apalagi kalau bulannya ada 1000. Jadi detik ini kita bisa Lailatul Qadar nggak? Bisa. Jadi nggak usah nunggu, Lailatul Qadar Ramadan tahun depan, kelamaan. Nah, kalau ibu bapak begitu, that's it. Kalau di psychological disebut aha moment. Aha, eureka. Get it. Berarti kalau ibu bapak udah get it, dapat sesuatu nggak? Sip, mantap. Harapannya di pembelajaran kita ibu bapak banyak O-nya. Saya nanya, gimana mau dapat O kalau tubuhnya di sini, pikirannya di PIM? Nggak bisa. Nanti belanja, nanti nggak bisa. Karena O utuh. Diri di sini, pikiran di sini, emosi di sini, energinya di sini. Baru dapat O. Fisik, mental, spirit, energi, frekuensi, vibrasi, semuanya right here, right now. Right here, right now dalam bahasa Quran disebut khusyuk. Maka sholatnya harus gitu. Ciri-ciri orang yang sholatnya kepaksa, ciri-ciri ya, Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3, nggak udah kepaksa aja. Pasti. Kepaksa aja. Ya. Terus nanti ngomong manusiawi kan lupa. Iya. Kenapa lupa? Nggak pernah dilatih, udah gitu aja. Karena nanti ujung dari sholat itu latihan. Makanya diulang-ulang. Oke? Sip ya? Nah, saya balik ke pertanyaan nama. Jadi kenapa kita marah, Bu, Pak? Kenapa kita marah? Kan ini belum beres. Ini jawaban itu tadi. Apa yang kita kehendaki itu tidak terjadi. Yes. Itu sub-factor. Iya. The truth factornya cuma satu, Bu, Pak. Kemarahan datang karena ketidakmengertian. Ibu bapak nggak ngerti, maka jadi marah. Kalau ngerti, nggak akan marah. Ngelihat sesuatu nih, nggak ngerti, datang, pak. Bu, ini terjadi kayak gini-gini. Begitu ngerti, iya, oke, nggak jadi. Betul nggak? Berarti kalau kita mengerti, kecenderungan marahnya besar atau tinggi? Kalau kita ngerti, besar atau tinggi? Kecil, nggak besar nggak tinggi, di bawah. Kadang-kadang hilang, Pak. Kadang-kadang nggak ada sama sekali, karena we truly understand. Maka ibu bapak paling enak hidup itu dimengerti. Enak banget. Tapi gimana mau dimengerti kalau kitanya nggak mau mengerti? Latihan. Kamu tuh ya, sorry Bu Pak, sorry to say, beda tipis setipis-tipisnya antara mencintai dan melekat. Mencintai dan melekat. Love and attachment, itu beda tipis nih. Orang tuh banyak ngomong I love you, tapi melekat gitu. Kenapa? Karena tidak menggunakan yang namanya understanding. So, kalau kita renungin ibu bapak, semua masalah kita mau sama pasangan, sama anak, sama teman, ujungnya nggak ngerti. Kita punya praduga, prasangka. Dia tuh ya, gini. Nanya enggak, tahu enggak, jadi menyangkakan seperti itu. Judgment. Makanya ibu bapak maaf ya, Carl Jung, psikolog, dia bilang gini loh, saking susahnya mikir, orang lebih cepat menilai. Jadi kalau orang udah cepat menilai, berarti pikirannya nggak pernah dipakai. Jadi ibu bapak maaf ya, jangan sampai pikiran kita hari ini baru terus, nggak pernah dipakai. Fresh gitu. Tapi paham maksud saya ya? Kalau pikiran nggak dipakai, baru nggak? Mobil nggak pernah dipakai, baru terus nggak? Ya dipakai dong, mulus. Nah, kulit mulus bagus, tapi pikiran mulus nggak bagus, berarti nggak pernah dipakai gitu loh, Bu, Pak. Nggak pernah digunakan untuk processing gitu. Dapat sampai sini? Clear ya? Clear ya? Berarti sekarang saya tanya, kenapa jadi nggak ngerti coba? Karena kurang belajar. Ya. Oh iya, nanti saya foto. Fotonya nanti saya kasih. Gitu ya, Bu ya? Nanti saya fotoin ya. Nanti saya fotoin. Saya mau pantulinya kecil, kalau gede-gede nanti kecil ininya ini. Tapi nanti ini saya foto, Bu. Tenang. Pas di foto nanti bisa di zoom.
Ya, tapi nanti di foto nggak apa-apa ya? Ah, sip. Besok nanti kita cari papan tulis yang segede layar bioskop, Bu. Tapi sampai sini dapat? Dapat ya? Berarti sekarang kita ngerti nggak kenapa harus belajar? Karena belajar meningkatkan pengertian, understanding. Understanding akan membuat kita nggak cepat marah. Ibu bapak, diri kita itu full of energy. Jadi begitu ibu bapak bobo, nanti malam ibu bapak lagi recharge baterai tubuh. Kalau bobonya aja nggak damai, bangun tidur nggak 100%. Dan ini sekarang banyak terjadi di masyarakat, orang yang stres, depresi, anxiety, tidurnya nggak recharge dirinya 100%. Kenapa? Tidurnya aja mikir. Makanya sekarang banyak orang nggak ada kasih sayang. Betul. Makanya kalau ada ketidak homeostasis atau seimbang dalam tubuh kita, outputnya pasti insomnia salah satunya. Nah, apa yang mau saya ceritain? Waktu ibu bapak bangun, katakanlah 100% baterai, yang namanya baterai pasti turun nggak? Nah, naiknya lagi kalau bobo di charge lagi. Oke, anggap aja bangun. Ini sekarang kita lagi mengalami penurunan baterai nggak? Yes, saya mau bilang gini. Ibu bapak dalam keseharian jaga baik-baik baterainya, jangan cepat ngedrop. Oke? Maksud saya, salah satu yang ngebuat drop baterai tubuh itu namanya adalah marah. Jadi waktu ibu dan bapak marah, nggak sadar baterainya drop. Tapi nggak sadar. Dan ibu bapak mau tahu, yang paling bahaya bikin drop baterai tubuh? Membuat, itu mah Bu, Pak, dari baterai 90%, kalau mengalami ini, bisa turun sampai 20% baterainya. Apa coba? Judgment. When you judge, drop your energy. Jadi maksud saya, Ibu Bapak, tolong lihat diri kita, baterai diri kita kayak ngelihat uang. Jangan diinvestasikan di tempat yang rugi, gitu maksud saya. Ibu bapak kalau punya uang, mau invest, dicek dulu nggak perusahaan ini bagus nggaknya? Kira-kira kalau oke, mau invest nggak? Kalau enggak, nah, sekarang kenapa tak jadi jeda? Kira-kira ini nggak perlu marah, nggak usah lah, buat apa? Ngapain investasi di tempat marah? Betul nggak? Kira-kira ini ngebuat saya drop baterai, nggak usah lah, udah. Ngapain saya ngedropping investment, energi yang saya masukin di situ, saya ini jadi rugi gitu. Nah ini nggak disadari gitu loh Bu, Pak. Kenapa? Becomes habits. Ada apa? Marah dulu. Nggak sadar, lowbat. Dan ibu bapak perlu diketahui nih. Once baterai tubuh kita lowbat, satu poin yang paling terkena impact-nya adalah nafas kita. Maka kalau orang marah, nafasnya begitu nafasnya makin kencang, circumstances jantung oksigen ke otak drop. Otak kekurangan oksigen, dia mempunyai semua partikular pekerjaan otak drop. Maka ibu dan bapak marah 5 menit, sistem imun tubuh kita mati 6 jam. Karena sel darah putih tidak bekerja dengan baik. Kenapa? Karena tubuhnya nggak homeostasis. Jadi hebatnya dalam tradisi Islam kita disuruh sholat. Sholat itu intinya rebalancing your energy. Gitu loh Bu, Pak. Karena kita nggak ngerti bahwa sholat adalah rebalancing energy, dipikirnya karena wajib, harus, dengan harus surga, pahala. Jadi nggak ada, gimana ya, understanding gitu. Bahwa, oke, kalau tadi ibu bilang, I need recharge myself. Dengan apa? Allahu Akbar, lagi diingetin, recharge sebentar, dari tadi mikir buruk mulu, kesel mulu, ambil air. Ambil tanah kalau nggak ada air. Sholat deh. Habis sholat, agak sedikit recharging nggak? Iya, selesai. Habis zuhur marah lagi, nggak apa-apa sih. Nanti ada asar gitu. Habis asar marah lagi, nggak apa-apa. Nanti ada maghrib. Betul nggak Bu, Pak? Sehingga kalau kita ngerti ini semua untuk aku menjadi lebih baik, nggak akan ada orang yang kepaksa sholat. Tapi pendidikan kita ngajarinnya apa? Kalau enggak, neraka. Kalau iya, pahala. Jadi kita diajarin dagang sama Tuhan gitu Bu, Pak. Diajarin bukan untuk melakukan berdasarkan kesadaran gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip. Ulang ya. Jadi kenapa kita marah? Nggak ngerti. Jadi kalau ibu bapak ketemu orang yang bikin nyebab, bikin marah, diam dulu. Ini pasti ada pengertianku yang kurang. Betul nggak? Jadi jangan benci sama orangnya. Pasti ada pengertianku yang kurang. Maka ibu bapak, kalau saya mau ngambil short, simple, bicara tentang orang yang semakin sadar.
salah satu tipikal orang yang semakin sadar, pasti punya sifat memaklumi. Maklum, yang namanya juga nggak ngerti, jadi ibu bapak nggak marah. Maklum, namanya juga nggak belajar, ya udah, maklum, 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 dan seterusnya. Tapi di satu sisi juga harus waspada. Makanya arti takwa itu artinya waspada. Jadilah kamu orang yang bertakwa, jadilah kamu orang yang waspada. Allah, gitu. Sampai sini oke? Oke? Clear ya? Nah, sekarang kita balik. Satu. Berarti Quran penting untuk dibaca dan juga penting untuk dipelajari. Dua-duanya perintah di Quran loh. Dan juga yang tadi ayatnya saya baca, habis kamu pelajari, kamu jadi paham. Berarti memahami Quran perintah bukan? Ibu bapak maaf ya, saya survei, ngomongin paham Quran, aduh aku nggak ada kapasitas untuk memahami, nggak apa-apa orang-orang yang belajar Quran aja deh yang paham, aku nggak usah. Gitu bu. Seakan-akan Quran ini eksklusif hanya untuk orang yang sekolah di pesantren misalnya, yang di UIN misalnya. Enggak. Ibu bapak saya mau nanya. Quran itu pedoman untuk siapa? Hah? Hadza baso irulin nas. Quran pedoman bagi manusia. Wahuda warahmatul liqaumi yuqinun, menjadi rahmat bagi mereka yang yuqinun yakin. Ya, kita bikin point of thinking sedikit. Dulu zaman saya sekolah, di pelajaran agama ada soal kitab suci umat Islam. A. Quran, B. Injil, C. Tripitaka. Saya jawab apa coba? Quran. Dan itu membawa mindset di dalam pikiran saya bertahun-tahun. Jadi dari situ saya cuma tahu, oh Quran kitab suci orang Islam, yang nggak Islam kitab sucinya nggak boleh Quran, gitu bu. Sampai pada akhirnya 13 tahun yang lalu saya belajar ayat bil ayat Quran, saya belajar Quran, loh kok Quran sendiri ngomong bahwa Quran pedoman bagi manusia. Wah nggak beres nih selama ini, gitu bu. Jadi kita terkotak-kotakan bahwa Islam Quran, Kristen Injil. Sekarang saya tanya, rukun iman kita disuruh mengimani Quran atau kitab-kitab? Berarti kalau saya baca Injil boleh nggak? Nah gitu. Ini kira-kira level of thinking-nya agak sempit, begitu ada baca Injil, teman saya ngomong, Bu, udah mulai pindah agama katanya. Kan aneh. Kok pindah agama ya? Orang ini juga harus kita baca kok, gitu. Betul nggak Bu, Pak? Sampai sini oke? Sampai sini oke? Tetapi, ayat ini di surat 45 ayat 20 tadi, dikatakan, manusia mana yang mendapatkan kesadaran Quran? Manusia yang yakin. Yang apa Bu, Pak? Yakin. Oke, sekarang saya tanya. Apa bedanya yakin dan percaya? Believe dan trust. Apa bedanya? I trust you, I believe in you. Beda nggak? Beda nggak? Oke. Quran untuk orang yang percaya atau untuk orang yang yakin? Dengerin dulu. Hadza baso irulin nasi wahuda warahmatul liqaumi yuqinun. Yakin. Berarti Quran ini untuk siapapun manusia yang saya mau nanya. Keyakinan bergantung kepada identitas nggak? Gini. Keyakinan profesor sama keyakinan anak TK, keyakinan orang Islam sama keyakinan orang Kristen, keyakinan orang kulit putih, keyakinan orang kulit hitam, semua yang namanya yakin tidak ada kaitannya sama form identity gitu. Sampai sini oke? Berarti berlaku untuk semua manusia nggak? Yes. Maka yang disuruh puasa orang yang KTP-nya Islam bukan? Yang beriman. Iman nggak ada kaitannya mau kamu suku, bangsa, ras, agama. Faith is always the faith without identity. Makanya nggak ada kalimat gini, hai orang-orang yang KTP-nya Islam, diwajibkan atas kamu puasa. Nggak ada. Kayak Bismillah kan aku bilang sama Ya, Abu. ya. Kan Bismillah orang Kristen orang itu waktu dia mau kawin, Ya. dia Bismillah dulu. Bismillah dulu. Iya. Betul nggak? Tapi kalau level of thinkingnya nggak luas, dia jadi mengkerucut, akhirnya mengkristal, judgementnya tinggi, nggak sama kebiasaannya disalahin. Contoh. Ini tuh kursi lo ya, oke.
Ada orang Inggris datang. No, this is chair, kata dia. Yang satu lagi, enggak, kursi, enggak, chair. Ini yang pusing yang mana, yang benar yang mana kan puyeng. Betul nggak? Karena dua-duanya melihat dari sudut pandangnya masing-masing, padahal dia ngomongin objek yang sama. Betul nggak, Bu? Pak? Sampai sini oke? Oke, dikit. Ada esensial dan ada non-esensial. Ya, ini agak loncat sedikit. Sedikit aja. Karena Ibu Bapak, once kita nggak ngerti ini, berantem terus aja. Saya tanya, esensial dari apa yang saya pegang, botolnya atau airnya? Ibu Bapak beli ini gara-gara botolnya atau gara-gara airnya? Yes. Berarti kalau esensialnya air, orang haus tuh nggak nyari merek. Betul nggak? Orang haus nyari apa? Air. Tapi kalau saya balikin ada mereknya, di satu sini ada merek satu lagi, ada Cleo sama Amidis, ini bisa jadi berantem nih. Nggak bisa yang benar tuh ini. Nggak bisa yang benar tuh ini. Ini. Padahal dua-duanya isinya mineral water. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti kalau dua-duanya mineral water dengan merek yang berbeda, the essentialnya adalah tetap mineral. Jadi Tuhan mau dipanggil sama nama apapun, esensinya sama nggak? Jadi nggak usah berantem sama yang beda, karena kenapa? Berbeda belum tentu salah. Dan kita tuh nggak terlalu bisa menerima perbedaan. Iya, ya nggak apa-apa. Setuju nggak? Setuju nggak? Berarti semakin kita menuju kepada keyakinan, maaf ya, semakin baca Quran, semakin menjadi manusia, semakin yakin, nanti ada parameter indikatornya. Saya mau balik dulu. Apa bedanya yakin dan percaya? Nah, gini. Oh, nggak usah diangkat lah ya. Saya mau ngasih tahu Ibu, Bapak, kue ini enak banget. Ya, dengan meyakinkan nih. Percaya nggak? Udah, saya ganti pertanyaan ya. Bisa percaya nggak? Bisa. Siapa yang menyebutkan begitu? Berarti kalau kita percaya kepada siapa yang mengatakan, figur otoritas ini penting banget ya kira-kira. Padahal figur otoritas belum tentu kebenaran yang sejati. So, Ibu Bapak, hati-hati sama figur otoritas. So, that's why kenapa kita dikasih akal, kenapa kita dikasih why, kenapa kita dikasih critical thinking, supaya nggak dia ngomong, ikutin aja. Gitu loh, Bu. Yes, ma'am. Begitu dua orang bersahabat misalnya, berbeda keyakinan agama, rumahnya beda-beda, satu misalnya beda lagi sama kita, itu saling mendoakan. Ya. Ini baik dia beda-beda, sahabat. Ya. Agamanya beda-beda. Ya. Jadi kan Tuhannya beda-beda. Ya. Silakan, Ibu. Yang mana ini? Tiga. Silakan. Mangga. Mangga. Udah tua mas, Iya. bisa konsen. Silakan, Ibu. Boleh ya, kita sambil semil. Oke loh. Lanjut, Ibu, punten. Ya, misalnya kita punya sahabat, itu ada kemana, tapi berbeda keyakinan, ya berbeda keyakinan. Ya kan kita saling mendoakan, ini dengan ini. Imannya beda-beda. Bagaimana itu? Ya, makasih Bu. Nanti kita ke situ ya. Saya ulang dulu ya. Ulang dulu. Kalau yang namanya percaya ya, biasanya based on dari figur otoritas. Oke? Tetapi Quran nggak ngomongin kepercayaan. Quran berbicara yukinun. Sekarang saya tanya. Silakan. Iya, wah asik nih. Sponsor banyak. Oke. Ulang ya, bismillah nih. Let's start, ini penting banget Bu, penting sepenting-pentingnya. Supaya kita benar-benar keep fresh gitu. Contoh. Saya belum nyobain kue ini, maka saya nggak bisa bilang kue itu enak. Meskipun kue itu dibungkusnya ada paling enak nomor 2 sedunia misalnya. Nggak nomor 1, karena semua udah ngomong nomor 1 sekarang. Nomor 2 aja lah, nggak apa-apa. Gitu. Oke, sampai sini silakan Ibu. Silakan. Oke, ini mungkin di tengah sini ya, supaya gampang. Nah, ulang ya. Oke. Ibu dan Bapak, saya mau nanya, kehidupan kita tuh di luar diri kita atau di dalam diri kita? All the experience, semua apapun yang kita rasakan, basically
Essentially, di luar diri kita atau di dalam diri kita? Di dalam. Oke? Semua di dalam nih. Nggak ada yang di luar. Even ibu dan bapak ngelihat saya, bukan ngelihat saya di luar diri ibu dan bapak. Tubuh fisiknya iya, tapi ibu bapak melihat saya di dalam dirinya masing-masing. Betul nggak? Yes. Berarti pertanyaannya ya, pelan-pelan. Kalau saya belum nyobain kue ini, saya tidak pernah punya otoritas mengatakan keyakinan kalau kue ini enak. Betul? Berarti kalau orang meyakini, mengalami dulu, atau tidak mengalami dulu. Berarti kalau ngomongin Quran, yukinun dari manusia ke Quran, Quran bisa jadi petunjuk, kalau dia setelah paham, mengalami. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Ulang ya, ulang, pelan-pelan. Ibu bapak banyak nggak orang hari ini beli sesuatu korban iklan? Nah, enak banget, ngelihat, enak, orang banyak, kita dapat word of mouth, kita beli. Misal, kita membeli berdasarkan keyakinan atau kepercayaan? That's it. Hati-hati loh. So, ibu bapak, kita penting untuk hati-hati apa yang kita percaya. Karena kepercayaan ini akan menjadi sesuatu yang mengontrol diri kita. Punten ya, mohon maaf. Teroris pakai bom, ngebunuh. Karena dia percaya tindakan itu menuju kepada Tuhan. Menurut kepercayaannya dia. Sip? Kalau saya pun percaya begitu, saya akan melakukan hal yang sama. Berarti urusannya di apa? Percaya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? So itulah kenapa saya tadi ngomong, I'm not trying to convincing. Saya nggak mencoba untuk ibu dan bapak percaya. No. Even kalau bisa ibu bapak, jangan terlalu percaya apa omongan saya. Gitu. So you're just sharing, right? Karena sharing. Itulah indahnya taklim. Taklim itu berbagi pengalaman. Bukan menggurui, bukan lebih benar, apalagi mengharuskan. Nah kan di sistem kita nggak gitu, Bu, Pak. Nah, kembali. Sampai sini oke, by the way? Oke ya? Agak ke dalam dikit ya, dikit aja. Once Quran mengatakan menggunakan kata yakin, ini Quran berbicara tentang keyakinanmu pada Quran ketika Quran sudah engkau alami. Disitulah kita baru bicara Shadaqallahul Azim. Sekarang saya tanya, kebanyakan Alif Lam Mim Zalikal Kitab la raiba fihi Shadaqallahul Azim, gitu nggak? Yang dia omongin udah dialami belum? Gimana mau ngomong Shadaqallahul Azim? Aneh nggak? Aneh. Maha benar Allah. Kenapa? Kan itu aturannya setelah membaca harus membaca Shadaqallahul Azim. Persoalan dia mendalami atau tidak mendalami atau mengerti kan menjadi yang kedua. Iya, tapi di level TK gitu loh, Bu. Jadi salah kan? Bukan salah. Beda level aja. Gimana? Ya, sip. Oh, sip. Bagus nih, banyak pertanyaan menarik nih. Bagus. Dengerin dulu. Selama ini kita disuruh kalau begini, habis gini, baca gini. Begitu nggak? Pertanyaan saya, pakai ngerti nggak? Ngikut. Salah? Enggak salah. Cuman kelas TK gitu aja. Sip ya? Artinya, kalau kita mau naik dari kelas baca menuju paham, menuju mengalami, ibu bapak secara logika, saya bisa ngomong benar kalau udah langsung ngerasain nggak kira-kira? Iya. Ibu bapak maaf ya, ini kita harus terbuka contoh. Kenapa Quran pakai bahasa Arab? Udah gitu dulu saya tanya. Karena nabinya orang Arab. Kalau Nabi Muhammad lahir di Garut, Quran pakai bahasa apa? Nah gitu. Contoh. Fa inna ma yasarnahu bilisanika la'allahum yatazakarun. Aku mudahkan Quran dengan bahasamu. Oke? 4458. Nah, dalam concern ini yang ingin saya sampaikan adalah kira-kira waktu dulu di masyarakat Arab suruh baca Quran karena pakai bahasa Arab yang isinya juga bahasa Quran, yang bacanya juga orang Arab, sekaligus baca, sekaligus ngerti juga nggak kira-kira? At least lah. Betul nggak? Karena mereka nggak harus double word, baca, terjemahin. Orang bacaannya juga bacaan itu. Beda sama hikmah, beda. At least baca, ngerti. Kalau hikmah, baca, ngerti, paham, sadar, itu hikmah.
Maka ibu bapak maaf ya, orang Arab sendiri baca Quran belum tentu dapat hikmah, belum tentu. Berarti bahasa masalah nggak? Untuk hikmah, bahasa masalah nggak kira-kira? Enggak, karena Allah bilang, aku mudahkan dengan bahasamu. Sampai sini oke? Oke. Maka, ketika kamu membaca satu ayat, satu huruf akan mendapat 10 kebaikan. Kita nangkepnya terlalu mentah, kalau baca 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf, 19 kali 10, 190, Alhamdulillah. Gitu Bu, Pak? Oke, sampai sini? Tapi begitu kita kembali ke interpretasi di sini, maksud kalau kamu baca satu huruf menjadi kebaikan, means kamu baca, kamu habis baca jadi ngerti, kamu habis ngerti menjadi perilakunya yang membuat kebaikan kepada orang lain. Itu jadi rangkaiannya kira-kira. Nah, kita nggak melihat rangkaiannya, shortcut, baca pahala. Gitu Bu, Pak. Sama kayak tadi, baca shadaqallahul azim. Kenapa? Harus gitu ketetapannya. Kenapa? Pokoknya gitu. Gitu. Salah? Enggak. Cuman levelnya TK gitu. Jadi kalau tadi, jadi selama ini salah dong? Enggak. Cuman baru di kelas TK. Ulang ya. Ulang. Berarti Quran didesain ketika di sini ada kata-kata yukinun, di sini masuk ke dalam konteks